Selamat pagi ya buat semua kita. Ini presentasi mengenai sistem tempat cetak untuk konstruksi rumah susun Indonesia ya. Next. Lingkup presentasi saya itu pendahuluan sistem percetak, perkembangan sistem percetak di Indonesia, pembuatan dan pemasaran sistem percetak, pengujian di laboratorium, penerapan produk percetak, dan beberapa produk percetak lainnya ya. Kesimpulan. Pertama dulu butuh unit rumah baru ya, selain backlog dan retrofit ya. Jadi kira-kira kalau 1% itu kira-kira 3 juta ya, 3 juta per tahun. Jadi 3 juta dibagi 4 ya, 750.000. Jadi kalau satu keluarga itu 4 orang ya, jadi setiap 4 orang satu rumah. Jadi 3 juta 750.000 ya, unit rumah baru ya. Selain backlog yang ketinggalan sebelumnya dan retrofit itu luar biasa sebenarnya ya. Jadi kita memerlukan suatu metode pelaksanaan yang tidak konvensional dan cepat ya. Selain itu juga perkantoran lah, gedung pertemuan lah, rumah sakit lah, sekolah lah, rumah ibadah dan sebagainya. Ini memerlukan suatu sistem pelaksanaan pembangunan cepat. Apa sih sistem percetak itu? Itu struktur dibagi atas beberapa komponen ya. Komponen balok, balok anak, plat, dinding, eh, eh, kolom, ya, bahkan atap ya. Dan juga di percetak juga nih kan purnya sama eh, tiang pancangnya kan itu percetak semua sebenarnya. Jadi komponen dibuat di pabrik atau di dekat lokasi proyek. Jadi kalau di pabrik itu mutu lebih terjamin ya, lebih cepat. Di lokasi proyek kita harus melihat menyiapkan proyek tersebut. Kerugian keuntungannya di pabrik itu nanti kita butuh transportasi ya ke lokasi. Kalau di proyek kita eh, bawa bahan-bahannya lalu kerjakan di proyek ya. Tapi dulunya bisa. Komponen disambung di lokasi. Jadi ini dibandingkan dengan monoliti itu masalahnya itu masalah di sambungan. Makanya nanti saya akan terangkan bahwa pemeriksaan laboratorium itu yang diuji adalah bukan komponennya, adalah sambungannya ya. Jadi sambungan kolom balok luar, kolom luar dan kolom tengah ya, dua itu ya. Belakangan ini juga dicoba dianukan satu lantai ya. Jadi balok, kolom sama lantai itu diuji, tapi itu terlalu mahal ya. Itu namanya suatu uh, sistem apa yang sudah mirip di lapangan ya, tapi mahal. Jadi pengerjaan patch itu lebih cepat ya. Jadi kalau kita lihat monolit itu dianyamlah tulangannya, dibuatlah bekistingnya, dicek bahwa tulangan oke dan bekisting itu tidak bocor, dicor, perlu perkerasan 3 minggu ya. Penyaman tulangan bekisting pun bisa 1 bulan ya. Jadi mungkin 2 bulan satu lantai misalnya ya. Nah dengan percetak ini itu dibuat di pabrik misalnya itu dikasih steam dipercepat. Jadi 1 hari itu udah bisa diangkat ya. Nanti dibawa ke 1 minggu ditunggu baru dipasangnya. Jadi kira-kira per lantai itu bisa selesai 2 minggu ya. 2 bulan menjadi 2 minggu ya. Jadi 7 kali lipat lebih cepat ya. Pengerjaan lebih cepat. Pengeringan lebih cepat. Jadi di steam ya. Jadi steam itu dikasih uap lalu di pengering dengan cepat ya. Mutu produk lebih terjamin ya, kerjakan di ya di pabrik kan, jadi mutunya lebih ya. Kalau di lapangan barangkali yang tukang ngocornya ngantuk atau apa gitu ya, jadi mutunya lebih kurang ya. Nah, itu sangat tergantung kepada mood daripada pekerja. Kalau di kan bisa otomatis kan,
Pengecoran juga bisa otomatis, segala macam bisa otomatis di pabrik. Oke. Nah, perkembangan sistem batu bara cetak Indonesia ya. Kita mulai tahun 70-an, rumah susun percetak di Bandung itu, di Sarijadi itu, sayangnya tidak diteruskan 70 ya. Setelah itu ada beberapa sistem formwork ya. Jadi ada tiga sebenarnya pengerjaan beton itu. Satu monolit, kesensi itu, satu lagi nih pakai formwork. Jadi formwork itu existingnya itu udah disusun ya, tinggal pakai ya. Dipakai beberapa kali, beberapa puluh kali, lebih cepat ya. Tapi tetap itu lama di lapangan itu ditunggu mengeras ya. Sistem formwork ya. Maifan misalnya ya, Feyenoord, beberapa itu. Tahun 99 dibentuk Ikatan Ahli Percetak Perdagangan Indonesia, IAPI ya. Kebetulan saya yang pertama, ketua umum yang pertama ya. Jadi tahun 1997 itu kan moneter. Semua berhenti itu apa ya, proyek di Indonesia. Nah kita beberapa dengan teman tuh, wah, ngapain ya? Masa nganggur ya? Udahlah kita buat Ikatan Ahli Perdagangan Indonesia itu supaya nanti kita siap untuk pekerjaan berikutnya kalau moneter sudah lewat gitu ya. Jadi kami tahun 99 itu diangkat oleh Menteri waktu Pak Rahmadi ya, Bang Rahmadi. Saya ketua umum pertama, kita melakukan penelitian percetak ya. Utamanya itu percetak perdagangan, utamanya itu untuk rumah susun ya. Kita siapkan. Nah, tidak lama kemudian, 5 tahun, telah ada lebih 20-an sistem percetak untuk gedung. Itu sangat cepat ya. Dan sangat, orang itu sangat jadi daripada nganggur ya sudah, kita peneliti aja. Mudah-mudahan nanti roda pembangunan berjalan kembali, kita udah siap ya. Sistem diterapkan untuk Rusunami dan Rusunawa. Jadi kalau kita lihat tahun 2005 itu, waktu itu Presiden SBY waktu itu mencanangkan proyek 1000 tower di Indonesia. Kita siap dengan itu ya. Dan banyak yang dipakai waktu itu ya. Sekalipun tidak tercapai 1000 tower ya. Next. Pembuatan dan pemasaran sistem percetak bagaimana tuh? Pertama tuh Anda rencanakan ya. Nah, saya rencanakan, itu rencana ada gambarnya, ada metode pelaksanaannya, patenkan. Jangan tunggu itu diuji dulu, terus diseminarkan. Begitu Anda seminarkan, tidak dipatenkan, itu bisa diambil orang. Dipatenkan sendiri. Dicolong maksudnya ya. Itu jangan ya. Jadi perencanaan itu adalah konfigurasinya dan metode pelaksanaannya. Itu aja cukup ya. Jangan diuji, baru dipatenkan ya. Dipatenkan dulu baru diuji ya. Uji laboratorium saya anukan tadi bahwa itu untuk khusus untuk rumah susun itu hubungan daripada kolom dengan balok itu terutama ya yang diperiksa di dan nanti saya terangkan pembuatan produk ya. Nah setelah itu setelah diuji laboratorium dapat nanti sertifikasi ya setelah di stakeholders itu nanti dilakukan konsensus ini bisa untuk 10 lantai untuk 30 lantai etc. gitu ya. Dan disosialisasi ya. Sosialisasi itu sekali bisa diuji pasang ya, di lapangan ya. Sambil dipasang, uji pasang atau mock-up itu melihat di atas kertas tadi itu kan dia sudah kuat ya dan digambar. Pelaksanaannya bagaimana itu? Cepat apa enggak gitu. Kalau lambat itu berarti kecepatan merupakan novelty daripada sistem percetak itu tidak tercapai ya. Nah itu harus uji pasang itu dipelajari apa saja yang menghambat pelaksanaan di lapangan supaya bisa cepat ya penerapan ya. Jadi mock-up ya setelah itu penerapan ini termasuk pembuatan dan sosialisasi produk ya. Next. Nah ini yang saya bukan tadi 20-an ya. Dari 20 itu saya punya 4 ya paten yang 1, 2, 5 ya. Yang 4 ya. Yang warna kuning itu ya. Jadi kebetulan saya kan
Cuma masalahnya itu Indonesia itu sering terapkan diam-diam kita nggak dibayar. Jadi sebagai penemunya kita dapat royalti sebenarnya. Ini tidak ya, kadang sering terapkan di lapangan diam-diam ya, tidak melapor ke kita ya. Kadang-kadang saya di lapangan dia tuh saya cegat, saya tahu baru dibayar ya. Indonesia tuh aneh. Jadi kalau orang misalnya eh, punya gubahan lagu dinyanyikan orang, orang itu harus bayar kayak di Amerika begitu ya. Otomatis tuh. Kalau di sini kan diam-diam semua kan. Jadi pencipta itu tidak sering tidak kecipratan dengan apanya royaltinya. Next. Bagaimana sih perencanaan sistem cetak? Sebenarnya nothing new ya, nothing semua. Itu dianalisis seperti sistem monolit ya. Lalu sambungan direncanakan di mana? Antara kolom dengan balok kah? Antara atau kolom dengan balok nyatu, lalu balok itu ada di tengahnya, di mana momen nol di situ disambung ya, bisa diatur ya. Jadi sambungan direncanakan lebih kuat dari semua milik. Jadi yang menjadi masalah di apa ini ada dua sebenarnya tuh. Pertama tuh dia simpangannya terhadap gempa agak lebih besar ya dibandingkan yang monolit. Kedua itu eh, kalau sistem monolit itu semua kan monolit nyatu ya. Nah percetak ini kalau percetak baloknya terus dianukan dengan lantainya, kemungkinan lantai itu dengan baloknya tidak nyatu ya. Sering ada kebocoran, cuma masalah itu masalah yang menjadi utama yang harus diselesaikan oleh penciptanya ya. Ada dua cara mekanis itu, cara sambungan ya. Cara mekanis kering ya, dilas atau dilepas saja, atau coran basah ya, wet connection, dry connection ya. Nah, setelah itu diperiksa kekuatannya, nanti dilihat di laboratorium. Next. Pendaftaran paten sistem cetak. Sebagai contoh ya, jadi artinya ini produk belum diuji langsung dipatenkan ya. Sebagai contoh misalnya Boeing 747 ya, itu kan pununya kan di depan ya. Nah orang itu supaya tidak ditiru, mereka ciptakan pununya di belakang ya gitu ya, supaya orang tidak meniru ya, ditutup kemungkinan itu ya. Jadi hak cipta ini juga menutup kemungkinan orang mengadukan hal yang baru ya. Jadi sekarang belum diuji, sudah dipatenkan ya. Jadi paten itu hanya dua bahannya. Pertama itu ada sistemnya, apa geometrinya, konfigurasinya, dan cara untuk melaksanakannya. Itu aja. Jadi patenkan sebelum diuji ya, gitu ya. Jangan sampai diuji dulu, apalagi diseminarkan ya. Begitu ada seminarkan besoknya peserta seminar itu bisa mengambil itu, dia patenkan sendiri ke Tangerang sana gitu ya. Dia punya hak gitu. Karena begitu disosialisasikan berupa seminar, itu menjadi milik umum. Jadi harus dipatenkan dulu ya. Jadi patenkan sebelum diseminarkan ya. Oke. Oke. Hati-hati kalau Anda bukan suatu ya patenkan dulu, baru diuji dan disosialisasikan, seminarkan, etc. Terus sebagai produk percetak ini wajib diuji ya. Pertama itu uji kekuatan sambungan, kekuatannya. Kedua, uji histeresis sambungan. Jadi kalau sambungan itu histeresisnya itu gemuk, yang Anda belajar itu kan, itu oke ya. Jadi dia bisa menampung energi gitu ya. Tapi kalau itu eh, kurus, namanya pinching ya, pinch. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi ada persyaratannya histeresis sambungan itu. Dilihat nanti. Itu kontrol simpangan. Jadi simpangan ini agak menjadi masalah di metode percetak ini, sistem percetak inilah simpangan harus dikontrol sehingga memenuhi persyaratan itu ya. Oke. Kira-kira itu untuk uji laboratorium. Itu diuji di Puskim misalnya ya, di Bandung ya, atau di laboratorium yang
independen ya, bukan independen ya. Jadi harus independen ya dan diakui oleh pemerintah. Next. Jadi tahun-tahun 2010-an itu satu rumah susun paten itu dengan pengujian segala macam ya, itu kira-kira 150 juta. Mungkin sekarang 300 juta ya, 300 juta rupiah ya, itu anukan itu. Mematenkan dan menguji ya, dan mockup ya. 150 juta, tapi nanti Anda bisa gunakan. Pada dasarnya, sistem ini harus bisa dilaksanakan oleh semua pihak, terbuka ya. Cuman harus bayar. Ada dua pihak di sini ya. Satu, eh, misalnya saya sebagai anunya, apa namanya, penciptanya, lalu ada perusahaan yang membiayai pendanaan untuk pengujian. Itu memegang pemasarannya. Mereka dapat fee untuk pemasaran, saya dapat fee untuk patennya gitu ya. Oke. Jadi uji sosialisasi sistem uji pasang kontrol model unit, contoh model unit ini itu mockup di lapangan ya. Setelah itu sebagai produk yang baru kita wajib untuk memantau ya. Ada yang bocor apa segala macam ya, pelaksanaan lapangan ada yang sulit ya. Itu kita improvisasi sistemnya. Jadi keep on improving, oke? Okay? Terus, oke, okay, kedua ya. Nah ini pengembangan sistem percetak tuh bukan hanya untuk rumah susun lagi gitu ya. Produk itu misalnya PCI dan PCU untuk tiang pancang atau untuk balok, half slab untuk lantai, sheet pile untuk dinding penahan tanah ya, dengan angkur ya, UDIC untuk sewage ya atau irigasi ya, beam untuk beam dan diafragma ya itu bisa dipercetak ya, piles tiang panjang ya, tiang panjang. Jadi undisplaced ya, pile ya. Terus tetrapod ya, Anda tahu kan tetrapod itu tiga kakinya kan sulit butuh ya. Itu masing-masing aja kaki-kakinya sama badannya itu tersambungkan ya. Jadi itu dikerjakan lebih cepat dengan cara percetak. Terus, oke kita anukan kedua ya. Next. Udah. Next. Oke, ini presentasi yang kedua ya. Oke, next. Definisi konstruksi percetak itu terbagi menjadi komponen. Komponen difabrikasi di tempat khusus di atas tanah, apa di pabrik atau di lokasi sekitar proyeknya. Disusun dan disatukan di lapangan. Jadi disusun positioning ya, and apa disatukannya di assembling ya, assembling. Bahan umumnya beton, namun termasuk juga baja dan kayu. Jadi begini ya, saya terangkan nanti itu percetak sebenarnya bukan barang yang baru. Kayu dengan kayu dibentuk lalu paku sambungkan. Baja dengan baja dibuat di pabrik, dipotong, disambungkan di lapangan. Loh ini beton dibuat komponennya disambungkan lapangan. Orang nggak mau itu loh. Sampai ada teman ya, ini nggak usah namanya. Selama saya masih hidup saya nggak mau pakai percetakan. Nggak tahu kenapa ya. Jadi kayu dengan kayu disambung, baja dengan baja disambung, oke. Beton dengan beton disambung tidak mau dia. Jadi aneh kan? Jadi sebenarnya itu sama aja tuh. Cuman belakangan baru ikut.
betul. Jadi yang terbiasa menulis, ya sudahlah menulis aja lah. Itu saya tahu kok. Jadi nggak usah lah barang-barang baru-baru. Ya selama hidup saya pakai menulis aja lah. Saya nggak mau pakai beton percetak katanya ini. Jadi konstruksi percetak berkembang pesat di Indonesia dalam dekade terakhir karena memiliki banyak keunggulannya. Terus, nah ini saya cerita yang tadi Yakpid ya. Dirikan 17 Mei 1999 lewat deklarasi yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan waktu itu ya. Sebagai asosiasi profesi mitra pemerintah dalam pembangunan, khususnya Balitbang. Sebagai wadah berhimpunnya pemerhati, peminat, ahli, dan pelaku individual maupun badan perusahaan atau institusi pemerintah ya di dalam perbetonannya. Telah berhasil mendorong pembangunan sistem percetak pada bangunan pemerintah, sebagian swasta sedang ini regulasi khusus untuk sistem udah ada nih. Ini sebuah tahun 2007 nih ya, sudah ada. Saya rupanya itu adalah penyusun SNI ya untuk beton percetak ya. Anda bisa dapatkan 2847 atau berapa ya. Terus next. Keunggulan sistem beton percetak, pengadilan mutu baik, reduksi penggunaan cetakan, perancah dan tenaga. Dulu kan perancah kita pakai balut apa dolken kayu itu dirambah perhutanan di Kalimantan dibawa ke Jawa atau di Sumatera dipakai bahannya setelah dipakai dibuang ya dibakar. Jadi ini sangat 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 ramah lingkungan. Jadi kayu-kayu tidak dirambah lalu dicetak pencetakan di lapangan kan menurut itu kan itu beruber kotor ya. Nah itu sangat bersih kita kerja di laboratorium ya. Pelaksanaan cepat yang tadi saya bilang ya. Jadi untuk 2 bulan untuk satu lantai kita bisa kerjakan 2 minggu saja. Dia sangat cepat ya. Jadi kalau Anda nanti kalau traktor, kalau Anda kerja 2 bulan, ya Anda untuk modal itu dipinjam uang ya. Bunga 2 bulan ini cuma 2 minggu kan. Nah, jadi pekerjaan cepat itu adalah novelty daripada gelempar cetak. Jadi Indonesia itu kan satu proyek 1 tahun. Udah terlambat 6 bulan. Masih tetap ya. Harusnya kan di penalti itu kan. Nah, udah 2 tahun, terlambat 1 tahun. Juga oke ya. Teruskan aja ya. Selesai ya. Begitu. Harusnya kan penalti. Jadi kalau kita ketat dalam cara pembangunan itu, dalam kontrak itu, kalau bisa terlambat tuh di penalti, baru kelihatan novelty daripada proses itu. Tapi kalau molor aja, tanpa ada konsekuensi itu artinya keunggulan percetak itu tidak tercapai ya, proses cepat itu. Keandalan struktur terjamin ya, bisa dia. Ramah lingkungan ya, yang tadi itu. Kualitas konstruksi lebih terjamin ya, karena kerja kan di laboratorium ya. Ekonomis saya bilang, orang bilang, kok saya pakai percetak itu kok lebih mahal? Saya nggak tahu tuh kemana. Tapi saya bilang, kalau Anda menggunakan percetak lebih mahal daripada monolit, stop it. Jangan pakai. Gitu kalau saya. Jadi supaya jangan sampai naik harganya itu. Mungkin naik harganya itu karena dianggap ini percetak ini adalah segala macam punya pribadi terus di dikasih apa penalti yang lebih mahal ya. Itu bukan itu sifatnya ya. Supaya at least lebih cepat bekerjanya, mutunya lebih baik, lebih prima, dan kalau bisa lebih murah ya. Tidak lebih mahal maksud saya. Oke, next. Nah ini sistem pracetak. Loh Mesir ribuan tahun lalu sudah ada kok. Piramida itu dari batu-batu. Dicetak sama dia, disusun. Itu kan. Nah, kita, Indonesia, gak usah ke Mesir ya. Indonesia itu, candi itu. Semua gitu kan. Batu-batu dibentuk, ya dicetak. Ya, terus disambung. Disusun-susun. Ya. Luar biasa ya. Jadi yang tadi teman saya itu bilang nggak mau pakai percetak, ini sudah ada nih.
ratusan tahun sebelumnya, ya, Candi Prambanan, Borobudur dan setelah itu percetak. That's it, gitu ya. Jadi bukan percetak bukan hal yang 100% baru, idenya sudah ada lama, cuma tidak kita follow up gitu ya. Terus ini di luar negeri ya, yang paling top itu ternyata di Selandia Baru, itu namanya apa namanya saya lupa ya. Hah? Terus Jepang ya, terus Amerika lihat, kok Selandia Baru nama Jepang lebih maju dari kita tuh ya. Lalu mereka mau Amerika dan Jepang bikin suatu tim khusus untuk percetak ya. Ini sedang terlambat Amerika ya. Kalau bisa dilihat orang lain lebih maju, wah dia anu tuh ya, risih. Hah? Terus anu ya. Tapi pada saat itu yang hebat tuh di Selandia Baru dan sama Jepang ya, percetak gitu ya. Di Indonesia baru 20% volume beton itu dikerjakan secara percetak ya. Selebihnya tuh 80% tuh 80% itu masih yang. Jadi Menteri PUPR saat ini Pak Basuki pengen mendorong lebih maju, lebih banyak volume, persentase volume daripada pekerjaan beton percetak ya. Itu anu mereka salah satu. Terus, nah ini contoh percetak luar negeri ya. Diangkat kok baroknya disambung gitu ya. Oke. Nah, di Indonesia ya, sistem berkas Inggris di Rusun Sarijadi Bandung tahun 79 ternyata ya, tahun 80 lah. Saya tuh agak vakum di era 80 sampai 90 itu digunakan sistem Maifan, Cortina segala macam ya. Itu formwork. Nah ini alih teknologi itu tahun 95 ya, nanti saya terangkan. Rumah susun di Cengkareng dan di Tanjung Priok itu kita nggak punya tahun 95 itu ya. Lalu kita mengadukan import sistem Wafelkrit. Sistem Wafelkrit ini adalah sistem dinding pemikul sama lantai pemikul tentunya kan diadukan di Perumnas Cengkareng ya, tahun 95. Tahun 96 sama di Malang dikembangkan sistem percetak yang tadi ya di Indonesia ya. Kita udah nggak pusing dengan itu ya. Sistem Wafelkrit ini adalah plat untuk lantai, plat untuk dinding, lalu disambung memakai baut. Itu artinya ke telitanya harus prima. Itu sering kita ulang itu kok jadi baling ya, jadi pecah ya. Jadi dinding dibentuk, lalu plat di atasnya tuh terus di baut begitu, rupanya tidak even ya dinding-dinding itu ya, empat sisi itu ya, sehingga retak overgridnya ya, lantainya. Jadi sangat prima anunya itu, harus begini ya. Sehingga kita udah jarang pakai itu ya, sekali lah kita mau bikin yang baru ya. Itu makanya sebentuk yang tadi itu tahun 1999 itu kita buat uh, Ikatan Ahli Percetak Pertigaan Indonesia ya. Sampai sekarang, tahun 2007 lah, 15 sistem, 20 sistem lah buat Indonesia. Jadi ini teman-teman itu merupakan ada yang berjasa ya, tanda jasa, tidak memakai tanda jasa ya, pelaut tanpa jasa. Gitu. Nah, itu enggak ada yang bayar sendiri ya, enggak ada perusahaan mau bayar untuk apa untuk modalnya mereka bikin sendiri. Terus, nah ini percetaknya jadi kolomnya, baloknya, lantainya dicetak begitu disambung ya. Nah ini yang sebelah kiri itu adalah waffle crate ya. Terus, nah ini saya kembali sebentar sistem percetak kecepatan kerja ya. Jadi waktu di Cengkareng itu saya nggak ikut di sini ya. Saya ngajar di Bandung. Waktu itu menteri itu masih memperkim itu masih Pak Akbar Tanjung ya.
Ini teman saya itu di sebelah kanannya Pak Kota itu lah JHS ya, Simanjuntak. Saya ikut menangani produk beliau ya. Nah itu ditinjau oleh Pak Harto sama Ibu Tin waktu itu 95 ya. Sebelum Ibu Tin meninggal ya. Dilihat, ini apa nih? Nah, simpel cetak. Nah, yang sana kok belum selesai? Ya, itu sistem menelit biasa, Pak. Belum selesai. Rupanya yang menelit itu kontraktornya harganya dijatuhkan, nggak sanggup, lari dia, nggak selesai. Nah ini Pak, kenapa ini selesai? Ini sistem cetak. Jadi ini cepat selesainya dan sangat rapi ya. Ya. Waktu itu Pak Harto dan Ibu Tin sangat gembira melihatnya perumahan di Cengkareng ya. Ini cerita tahun 95. Next. Ini sebentar ya. 20-an ya. 20-an sistem percetak paten tahun 2007 nih. Ya. Terus ini pesan desa setuju. Nah, ini adalah kolom tengah ya dengan balok diuji di laboratorium dengan memimik berat sendiri dan beban gempa ya. Nah, ini ya lumayan lah ya. Histeresis loopnya itu agak gemuk ya. Kadang-kadang sangat ramping ya, pincing histeresis loop. Itu nggak boleh, harus gemuk seperti ini ya. Ini kita uji di lapangan, jadi apa di laboratorium Puskim. Kebetulan waktu itu Puslit Bangkim, kebetulan saya ketuanya waktu itu ya, direktur di sana tahun 99 sampai 2003 ya. Terus, ini contoh ini ya. Ini yang saya juga ingin tangani, ini JS punya ya, balok kolom. Itu platnya itu ada plat itu dikasih lubang ya, dimasukkan ke lubang daripada eh, kolom bawah ya, lalu dijepit dengan kolom di atas ya. Ini sistem kolom slab namanya ya. Ini yang pertama JHS ya, itu kan. Ini contoh daripada paten ya. Agak gini aja patennya tuh. Gambarnya sama metode pesanannya ya. Anda bisa lihat. Nanti bisa dapatkan di semua ya. Supaya Anda kita punya pengalaman lah mengenai itu. Terus, nah ini sistem waffle crate yang kita anukan itu yang tadi cerita itu adalah di Cengkareng sama di Tanjung Priok ini. Selesai, di sebelah kanan tuh lihat ya. Jadi dinding pemikul, dinding di atasnya tuh pakai lantai ya gitu ya. Ini sistem waffle crate ya. Jadi ini satu hari itu dicetak, di steam, diangkat. Nah waktu itu kok semua retak ya, susut ya, ternyata susut. Kita lihat, jangan-jangan Amerika ini salah atau apa ya? Lihat nggak ada masalah. Ternyata waktu pekerjaan itu, pengecoran itu di Jakarta itu temperatur sangat tinggi sehingga susunya lebih cepat ya, sehingga retak epoksi aja gitu ya. Pengalaman tahun 95. Terus Evergreen itu sifatnya tuh panel lantai, panel dinding, sambungan baut baja ya. Jadi ini kekurangannya itu kalau misalnya lantai itu apa luas lantai di bawah itu misalnya diperluas, dinding mau dibobol nggak bisa kan? Itu masalahnya itu. Jadi sudah fix ini itu. Kalau yang lain masih bisa barangkali ya, dinding dibobol supaya nanti dapat luas ruang tengah yang lebih luas barangkali ya. Ini nggak bisa ya. Kecepatan pelaksanaan itu plus minus 33% ya. Lebih cepat 33% daripada monolith. Oke, Oval Creek American punya ya. Terus kalau slab yang tadi itu ya, ini JHS ya. Dia kalau salah ini kantornya dia nih di Cakung ya. Satu, dua, tiga, empat, apa lantai ya. Sekarang kita buat percetakan itu bisa sampai 30 lantai ya. Jadi dalam
sertifikasi dari Puskim itu nanti kelihatan ini hanya bisa maksimum 10 lantai, hanya bisa 30 lantai gitu ya. Oke. Jadi 30 lantai kan cukup, 100 meter kan, why not gitu ya. Tapi itu biasanya digabung dengan dinding pemikir apa, dinding, dinding geser ya, shear wall. Oke. Terus kolom slab, lantai, kolom ya, sambungan pipa quarter baja. Jadi di ujung daripada panel lantai itu ada pipa. Itu masukin tulang-tulangan daripada anu terus dicor ya. Ini nggak usah lah terlalu saya terlampau mendetail ya. Tapi inilah rangka, kolom, dan plat lantai. Jadi plat lantai itu bisa tanpa, bisa dengan slab, gitu ya. Next. Ini dia, diselesaikan rapi ya. Oke. Sebenarnya hanya satu, dua, tiga, empat lantai aja, karena itu dinding geser tuh perlu barangkali ya. Tapi ini untuk kanunya aja. Dan ini kantornya dia nih ya, kantor. Terus kolom beam, kolom slab. Ini sistem lain lagi, modifikasi yang pertama ya. Terus, nah ini contoh penerapan ya, Jasubakim ini ya. Jasubakim ini antara kami dengan pemukiman dengan eh, utama nih, utama karya kalau salah ya. Oke. Ini sistem yang baru juga, rumah susun batu ampar diterapkan di Otorita Batam ya, tahun 2000-an kalau salah nih, 2005 ya. 2002 ya, oke. Oke. Nah ini, jadi kolom lalu dianukan dengan balok ya, disambungkan ya. Kolom dari bawah, balok dari atas ya, disambungkan di sambungan ya, itu sambung ya. Ini Jasubakim, jadi produk tahun 2000-an ya. Komponennya kolom balok U ya. Jadi balok U itu nanti dianukan, diletakkan terus dicor mungkin di dalamnya ya, sama-sama dengan plat lantai gitu ya. Jadi half slab di atas. Sambungan las atau grout atau topping. Kalau las itu adalah wet dry connection, grout itu wet connection, the grouting. Menggabung aspek positif dari sistem percetak fallback dan cast situ. Jadi kecepatan pelaksanaan sedang ya, udah lumayan ya. Lebih cepat yang anu memang overcrete ya. Itu nggak ada sambungan, hanya di baut saja begitu ya. Terus berspaka, ini bisa punya juga ya. Berspaka ini dengan sudah lupa saya tuh. Ini sistem yang baru juga ya, yang menggunakan beton ringan ya. Kolom, kemudian kolom balok, hollow core slab ya, dan sambungan dengan groutingnya. Efisiensi struktural minus 20%. Jadi berkurang 20% ya. Menggunakan bahan beton ringan. Ada, masih ingat ya barangkali, Hubble ya. Apa Hubble? Hebel ya. Cuman Hebel itu ringan tapi nggak begitu tahan terhadap cuaca ya. Jadi untuk dinding nggak bisa, untuk lantai oke ya. Terus T-cap. T-cap ini adalah plat-plat disambung dengan kolom yang berbentuk ada T, ada uh, H, macam-macam ya. Jadi kolomnya T ya. Baru juga T. Half slab sambungan dengan grouting ya. Ini T-cap ya. So, cuma yang tadi, balik ke tadi. Jadi
kolomnya balok T, ada bentuk L, bentuk T, ada bentuk I, gitu ya. Lalu disambungkan dengan dinding. Ya. Jadi ini masih tetap merupakan sistem dengan kolom ya. Terus tahun 2000-an. Terus ada momen ini artinya apa? Kalau untuk beras sendiri kan baloknya kan kira-kira seperempat L dari ujung kan itu momennya nol. Nah, di situ kita sambung. Jadi sambungannya menjadi lebih murah kan. Oke, saya di situ momennya hampir nol ya. Jadi komponennya itu kolom, balok, half slab, sambungan grouting dan topping ataupun dengan tadi itu dengan dry connection bisa ya. Jadi sambungannya tidak di titik simpul. Jadi karena kita membuat sambungan itu di sekitar lokasi di momen hampir nol, ini sifatnya itu hampir menyerupai monolit itu kan, at least untuk plus sendiri ya, gravitasional. Untuk gempa atau yang lain kan. Terus less moment connection ya. Nah, tidak puas dengan rumah susun 30 lantai, 20 lantai ya. Untuk rakyat ya. Kita juga bikin percetak ya. Ini rumah percetak untuk murah lah, landed house ya. Ya barangkali per meter persegi barangkali cuma 1 juta ya gitu ya. Instead of 3-4 juta ya. Paling murah ya. Ini juga ya, pasti jauh lebih murah. Semua dipercetak. Terus, nah berbagai sistem ya, masing-masing punya sistem sendiri ya. Jadi kita tuh dalam itu percetak itu menggabungkan teknologi dengan arts gitu ya. Nah, itu arts ya, seni, seni untuk mau mencetak dan mau menganyam ya antara komen-komen kita tadi pisahkan lalu satu karena ini merupakan suatu perilaku yang sangat apa namanya inovatif gitu ya. Efisiensi dari sistem struktur tidak sama tentunya kan. Itu sangat tergantung kreativitas inventornya. Efisiensi minimal penghilangan balok anak, bukan balok anak, penghilangan daripada bracing, penghilangan daripada propping, ya, jaga apa, dolken-dolken. Oke, jadi bekisting itu kan tadi saya bukan 3 macam kan, cara menulis, cara formwork, dan cara percetak. Di percetaknya nggak ada lagi formwork ya. Formwork itu ada 3 sampai 10 kali dipakai ya. Itu lebih murah. Jadi menghindarkan pemakaian dolken kayu rebahan daripada hutan ya. Dan tapi tetap masih pengecoran ya, pengenyaman tulangan di lokasi. Terus hampir sama ya. Jadi faktor reduksi lentur itu lentur 0,8 V-nya ya maksudnya. Kalau di pabrik itu ada tahu dalam desain Ultimate itu kita menggunakan gaya-gaya kombinasi daripada elastis ya, respons elastis dikalikan dengan uh, koefisien pebebanan dibagi dengan V ya, reduksi kekuatannya. Nah, kalau ini V-nya 1, kan banyak. Jadi kalau kita di pabrik itu momennya sekian, ya kita bisa gunakan di
desain itu satu. Jadi V-nya satu ya. Oke, terus pelaksanaan, efisiensi atau pelaksanaan ya. Infrastruktur bawah, komponen gedung dapat dicetak. Jadi sewaktu mereka kerjakan fondasi, kita sudah mencetak komponennya, selesai ya, udah siap pakai ya. Nah ini tuh mengurangi modal kerja, apanya, buahnya ya, satu. Nah, yang kedua, itu curi start ya. Jadi sebelum pelaksanaan, sebelum sudah selesai, udah selesai komponennya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Untuk percetak kita khusus memiliki suatu RAB ya. Jadi kalau RAB yang menulis kan menulis RAB yang terpasang kan. Kalau ini enggak, komponen yang sudah diproduksi belum dipasang, itu sudah dianggap progres ya. Jadi sistem percetak ini menggunakan RAB khusus untuk percetak ya. Siap nanti kalau tinggal pemasangan tinggal 10% lagi itu pemasangan pekerjaan kan udah 90% hampir selesai gitu. Jadi rugi dong kalau dianukan RAB terpasang ya. Jadi baru 90% baru bisa dibayar. Enggak. Jadi waktu kita produksi 26 itu sudah selesai dihitung sebagai progres ya. Jadi RAB-nya itu menurut produksi bukan menurut terpasang. Oke. Terus contoh ya, ini sebenarnya bervariasi tapi kira-kira begini ya. 4 bulan untuk rusun 4 lantai. Jadi satu satu lantai selesai 1 bulan lah ya. Kalau konstruksinya mungkin dua minggu, finishing pasang lantai segala macam tuh pengecatan malah baru 4 bulan ya. 4,5 bulan untuk rusun 5 lantai. Nah masalah itu adalah pengangkatannya ya. Jadi kalau misalnya itu 5 lantai, orang cenderung masih dari bawah diangkat ke atas ya. Nah kalau misalnya itu 20 lantai, kita pernah cetak lantai 10 misalnya ya. Jadi tidak butuh alat angkut. Jadi dalam membuat komponen percetakan ini perhatikan alat angkutnya, alat angkatnya. Saya mendesain itu tidak lebih daripada 1 ton ya, mungkin 700 kilo, sehingga Pak masih pakai seling diangkatnya, pakai orang ya. Kalau itu sudah sekian ton, percetakan ini di Amerika, di Jepang kan ribuan ton ya, satu satu unit ya, udah cetak begitu diangkat gitu ya. Misalnya jembatan itu sekian kilometer per 300 meter itu diselesaikan, dipercetak, baru diangkat ya. Jadi tergantung pengangkatan sebenarnya itu juga. Kecepatan pelaksanaan struktur atas, critical path direction, tentu saja itu ya. 1 bulan 5 lantai. Ini kira-kira pengalaman kita. Ini lebih bisa lebih cepat sekarang. Terus ada berbagai kepres ya, segala macam ya. Itu diatur ya. Ini bisa untuk rumah susun ya. Yang laku untuk daerah kota. Tapi jangan coba-coba membawa ini ke Papua misalnya ya. T21. Nah, ini apa nih sangkar burung ini ya. Buat kami tanahnya luas. Nggak perlu pakai sangkar burung seperti ini. T21. 3,6 sekian ya. Hah? Nggak mau mereka kan. Ini sebagai, jadi penerapan di berbagai daerah itu lain padang, lain belalang ya. Eh, lain situasinya, lain kondisinya, ya, penerapannya ya. Jadi tidak bisa dipukul rata ya. Oke lah untuk rumah-rumah susun di Jakarta, di kota-kota besar, oke ya. Memang itu memaksa ya, karena tanahnya itu lahannya tuh terbatas. Tapi kalau itu di Kalimantan, di Papua, tanahnya masih anu ya,
masih luas. Lalu pakai T21, kan orang ketawa di sana kan. Emangnya kami burung katanya kan. Oke. Terus, X. Ini contoh penerapan tahun 2006 ya. Terus Ram Cengkareng yang tadi saya ceritakan ya. Ini selesai ya. Bagus kan, indah kan. Daripada kumuh begitu orang di sini kan cuma masalahnya barangkali ini diperuntukkan bagi orang yang biasa lah ya, ya low income ya. Jadi tidak memerlukan barangkali parkiran ya. Jadi kalau ini dipakai untuk orang yang ya, jadi misalnya dia golongan satu itu dimasuk ya. Lama-lama dia naik pangkat golongan tiga punya mobil ya. Tidak bisa, harus dipindah. Ya kalau di Cina itu begitu, golongan satu perumnas tuh ini tempatnya. Hah? Golongan dua di sana, golongan tiga di sana. Indonesia kan golongan satu, terus dia punya satu, terus golongan tiga dibeli yang sebelah ya, disatuin ya. Akhirnya tidak tercapai. Anu itu. Ada bahkan barangkali ada beberapa diambil 4 unit ya, terus ya entah apa jadi apa itu ya, gitu ya. Dipinjam KTP orang-orang, dibayar, diambil 4 unit, dibuat jadi apa di situ ya, tanda kutip ya. Itu banyak kejadian seperti itu sehingga tidak tercapai tujuannya ya. Nah, goal daripada pembuatan rumah susun rusunawa itu gak tercapai karena kelakuan kita ya. Muka kuning di anu di Batam ya, Batu Ampar, Sekupang ya di sana. Coba lihat itu tahun 2006 ya, udah 17 tahun yang lalu ya. Saya ikut waktu itu pengawas saya di sini. Ya. Jadi ada yang lucu. Jadi ada yang komponennya itu agak berlebihan, dipasang nggak ada terus dipotong, dipapas gitu. Kita marah ya, buang. Gitu ya. Jadi kalau saya betul itu ada dua anunya saya tuh, apa namanya pandangan saya. Pertama tuh jangan buat percetak yang menuntut presisi tinggi, tapi bekerjalah dengan presisi tinggi. Yang pertama. Kedua, kalau beton percetak itu lebih mahal dari pemilik, jangan pakai. Itu moto saya, itu moto itu. Terus, nah ini saya anggap itu dulu ya. Jadi percetak ini sebenarnya itu sangat sangat cocok untuk bangunan yang standar ya, rumah susun sama semua apanya ya. Tapi kalau itu untuk rumah mewah berangkat itu segala macam bentuk-bentuk geometri atau uh, anu uh, daripada rumah itu barangkali nggak cocok ya. Tapi saya nggak menyerah. Saya sedang berpikiran untuk membuat sistem percetak itu yang sangat adaptif ya, adaptif. Jadi bukan hanya untuk sistem yang standar, tapi juga yang non standar pun bisa dijawab gitu. Jadi jangan ini nggak standar ya, nggak bisa percetak nggak begitu. Upayakan tetap bisa me, memenuhi tuntutan daripada kondisi di lapangan ya. Jadi rumah mewah pun barangkali bisa diadukan ya. Percetak tuh secara adaptif ya. Bentuknya tuh komponen-komponennya tuh tidak lagi standar tapi adaptif gitu ya. Terus, nah ini sertifikat pengujian ya. Sertifikat pengujian ya. Jadi setelah Anda desain, Anda patenkan, lalu diseminarkan, di situ stakeholder ya, bangsa perguruan tinggi, kontraktor, konsultan, Pemda-Pemda, pemerintah, PUPR, universitas, pemerhati pembangunan, itu nyatu di sana, konsensus, oke. Lalu dikasih sertifikat pengujian seperti ini. Oke, ini saya tutup. Saya ini sangat personal ya. Dulu saya tanda tangan seperti ini kan, Bandung, sekian Mei 2000 ya, saya tanda tangan itu ketua.
daripada kepala Puskim di Bandung. Oke, terus penutup ya. Ini harusnya ada anu ya, SNI sudah ada ya. Ke bawahnya tuh NSPM ya, sertifikasi ya, itu sudah oke ya. Tapi di sini sebenarnya itu tahun 2000-an ya. Tahun 2010-an baru saya susun SNI untuk beton percetak ya. Itu sudah ada. Standarisasi desain prototipe, simulasi, proyek uji coba ya. Jadi kita punya pengalaman. Ya. Pengalaman di lapangan itu supaya baru itu kita lihat ya, masalah-masalahnya, lalu kita selesaikan. Kita improve our system gitu ya. Ini juga sering pakai ya untuk rusun, untuk bukan masyarakat, tapi untuk pekerja mahasiswa ya, atau untuk polisi, untuk TNI. Nah, kita pakai deh. Jadi sudah sangat ramai ya. Ya rumah-rumah yang standar seperti ini ya, atau rumah susun ya, itu untuk selain untuk swasta juga untuk pemerintah ya. Oke, terus. Jadi keunggulannya itu kualitas ya, kecepatan dan ekonominya ya, ekonominya. Dukungan penerapan oleh berbagai pihak ya. Oke, sekira itu anunya presentasi saya, Michelle. Oh, thank you very much ya. Nah, itu anunya. Jadi sebagai penutup, jadi beton itu dibandingkan baja adalah produk, adalah bahan yang dikerjakan di lapangan. Tergantung kepada kepiawaian cara bekerja dan perkerasan di lapangan. Nah, kita knock off itu dengan menggunakan percetak. Jadi lebih cepat, butuh lebih terjamin, wah, mudah-mudahan lebih murah ya. Kita keep improving ya supaya lebih murah ya, gitu ya. Gimana itu agak melonjak harganya ya. Segala macam kita periksa, kita anukan kita pecahkan masalah itu ya. Jadi ini mudah-mudahan di Indonesia ini percetakan itu kalau bisa mayoritas ya. Sampai saat ini kira sekarang mungkin 30% ya. Menteri PUPR maunya itu kira 60-70% ya. Kalimantan misalnya ya, gak ada batu segala macam tuh, itu sangat bagus dibuat percetak kemudiannya di tempat lain, misalnya di Sulawesi, diangkat ke Kalimantan, IKN ya. Ini ada 21 lantai yang saya mau terapkan nanti percetak di IKN gitu ya, misalnya ya. Jadi sangat ya, jadi percetak ini adalah suatu sistem sebenarnya tidak bukan bukan baru tapi terbarukan ya. Jadi lama itu sudah ada bangsa candi-candi, piramida segala macam. Kita tiru itu ya, atau meniru baja ya, baja dilakukan di pabrik, dia disambung. Nah, ini juga sama seperti ini ya. Sekarang gitu Pak sementara. Terima kasih.